kau ucapkan itu omong kosong. Muhammad bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Belum ada bukti, Rifa. Kok seolah-olah kau mengatakan itu sudah sendiri terjadi? Masih perlu itu kan masih belum terjadi, Rifa. Faktanya kapan? Makanya aku bilang angkat aku menjadi nabimu, angkat aku menjadi Tuhanmu. Lebih dari situ janji bisa aku beri. Kalian ini memang orang-orang kumpulan yang gak tahu malu. Sementara di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan Muhammad bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan perpindahan orang dari neraka ke surga. Gak ada. Makanya aku bilang Al-Quran itu kalian buat hadis itu seolah-olah antitesis daripada Al-Quran itu. Carikan saya, dan aku bilang di Al-Quran mana dikatakan Muhammad bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Gak ada. Neraka itu tempat yang kekal. Gak ada dibilang di situ, oh bagi umat Islam neraka hanya sebentar. Gak ada. Mau kau bawa surah 19 ayat 71, panitia surga mereka jadi. Malah kalian dikatakan akan masuk neraka dulu semua. Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, kita akan mereview satu video, yaitu Bang Rudi Yohanes dan Uni Rifa si mulut busuk. Begitu. Ya. Bagaimana kemudian dia menghujat Yesus Kristus. Ya, saya sudah posting ya di channel TV Laskar Kristus ini. Bagaimana kemudian itu mereka menghina Tuhan Yesus Kristus dengan, waduh, tidak lagi menunjukkan bahwa mereka ini adalah orang-orang yang beragama, orang-orang yang mengikuti agama yang benar dan tidak sesuai dengan slogan agamanya selama ini, yaitu agamamu, agamamu, agamaku, agamaku, ya kan? Ya, jadi teman-teman sekalian, dalam hal ini mereka sedang membicarakan apakah Muhammad bisa membawa orang ke surga atau Yesus Kristus yang membawa orang ke surga. Nah, teman-teman sekalian, kedua tokoh ini ya tentu saja tidak bisa dibandingkan. Kenapa? Karena siapa yang bisa menandingin Tuhan Yesus Kristus? Dia memberikan janji yang kekal kepada kita. Bahkan kita tahu sendiri bagaimana karyanya. Dia tidak berdosa. Dia datangnya dari sorga. Dan dia tahu jalan menuju sorga. Lah, sekarang Muhammad bagaimana? Apakah Muhammad datang dari sorga? Apakah Muhammad itu sudah ada di sorga? Apakah Muhammad ya itu tidak berdosa? Ya, tentu dia adalah seorang nabi. Dia seorang manusia biasa. Sama seperti saya dan Bapak Ibu sekalian. Hanya saja diberikan kepercayaan kenabian. Jika itu benar secara Islam. Ya kan? Secara Kristen kan kita tidak mengakui Muhammad sebagai nabi, teman-teman sekalian. Dia bukan nabi. Karena dia bukan berasal daripada Bani Israel. Iya kan? Nah ini teman-teman sekalian, Bang Rudi Yohanes itu benar-benar membungkam Uni Rifa ini yang mulutnya memang kotor ya. Mari kita langsung saja mendengarkan perdebatan mereka berikut ini. Terima kasih Rifa. Rifa, semua yang kau ucapkan itu omong kosong. Muhammad bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Belum ada bukti, Rifa. Kok seolah-olah kau mengatakan itu sudah sendiri terjadi? Masih perlu itu kan masih belum terjadi, Rifa. Faktanya kapan? Makanya aku bilang angkat aku menjadi nabimu, angkat aku menjadi Tuhanmu. Lebih dari situ janji bisa aku beri. Kalian ini memang orang-orang kumpulan yang gak tahu malu. Sementara di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan Muhammad bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Di dalam Al-Quran tidak ada dikatakan perpindahan orang dari neraka ke surga. Gak ada. Makanya aku bilang Al-Quran itu kalian buat hadis itu seolah-olah antitesis daripada Al-Quran itu. Carikan saya, dan aku bilang di Al-Quran mana dikatakan Muhammad bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Gak ada. Neraka itu tempat yang kekal. Gak ada dibilang di situ, oh bagi umat Islam neraka hanya sebentar. Gak ada. Mau kau bawa surah 19 ayat 71, panitia surga mereka jadi. Malah kalian dikatakan akan masuk neraka dulu semua. Kenapa kalian mau dengan apa ke surga? Dengan bertobat. Adam bertobat, diusir, Rifa. Apalagi lah kau, Rifa, yang namamu tidak tertulis di Al-Quran. Kau akan diusir. Adam saja diusir, yang tobatnya diterima. Sedangkan kau tobatmu gak ada diterima. Kita gak tahu. Yang sudah tertulis itu dulu kita bicarakan, Rifa. Jangan yang nanti gak jelas itu. Ada gak tertulis di Quran Muhammad bisa memindahkan orang ke dalam surga? Gak ada. Hadis itu kan tulisan tangan manusia, karangan manusia. Apa yang gak dikarang manusia?
Bahwa memindahkan itu bukan berdasarkan Al-Quran. Kau baca hadis itu, Rifa, Nabi Adam mengaku punya dosa, Ibrahim mengaku punya dosa, Musa mengaku punya dosa, Nabi Isa tidak ada dosa, Muhammad ada dosa. Masa orang yang suci tidak bisa memindahkan orang dari neraka ke surga? Kenapa? Karena Muhammad itu mungkin di neraka, maka biar bisa selamat dibilanglah dia bisa memindahkan orang dari neraka ke surga. Seorang dosa tidak bisa memasukkan orang dalam surga. Di dalam hadis itu jelas hanya Isa yang tidak berdosa, dia suci. Ujuk-ujuk Muhammad yang dikatakan memiliki dosa bisa memasukkan orang, memindahkan orang dari neraka ke surga. Siapa orangnya? Belum ada. Masih nanti, masih hayalan. Kalian tidak mengerti arti jalan keselamatan dengan janji keselamatan. Jalan itu bisa kita yakini karena sudah ada bukti. Saya tahu jalan ke Surabaya, saya bilang. Padahal saya tersesat. Saya hanya meyakini supir saya ini bisa membawa jalan ke Surabaya kalau dia sudah berasal dari Surabaya pertama atau sudah pernah melalui jalan itu. Lah, Muhammad masih di dalam tanah, masih mati. Yesus sudah di surga, tahu dia jalan ke surga. Makanya dia memasukkan orang ke dalam surga. Titik. Kau mau membantah apa? Gak ada yang bisa kau bantah, cuman kau berkata kau bisa membantah. Itu kan hiburanmu saja, Rifa. Faktanya tidak ada. Terus kau bilang lagi nih, kalau memang Muhammad bisa memindahkan orang dari neraka ke surga, memiliki biji sesawi, kau bilang. Kau tahu nggak arti biji sesawi? Baca Quran. Aduh, Rifa. Aduh, ntar ya. Apa arti biji sesawi itu? Tidak ada orang punya iman biji sesawi ke neraka. Sabar ya. Ada dulu di Al-Quran ini. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat. Maka tidaklah dirugikan seorang barang sedikit pun. Dan jika amalan itu hanya seberat biji sesawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya. Dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Nah, surat 31 ayat 16 lagi. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu dan langit dan di dalam bumi, niscaya akan Allah mendatangkan membalasinya. Sesungguhnya Allah. Jadi ada balasan kalau biji sesawi. Kalau biji sesawi itu tidak akan ke neraka. Kalau sudah ke neraka dia tidak punya iman. Ini kalian nggak ngerti apa makna biji sesawi iman dan apa maknanya masuk neraka. Pahami dulu itu, Rifa. Terima kasih. Sudah habis waktu. Oke, teman-teman sekalian, itulah perdebatannya ya. Jadi itu giliran daripada Lair Rudi Yohanes untuk membantah argumentasi daripada Unirifa. Dan tentu teman-teman sekalian kalau mau nonton yang lebih lengkapnya bisa di channel Sang Debater ya. Atau berani bertanya, berani ditanya. Ya, dia punya channel, akan ada 2 channelnya. Nah, teman-teman sekalian, kita tahu tadi teman-teman sekalian dalam perdebatan ini bahwa memang Muhammad itu sampai saat ini kan masih disolawatkan. Ya, sekalipun banyak beberapa tafsiran ya. Jadi solawat yang diberikan kepada Muhammad itu nanti akan kembali kepada umatnya sendiri, begitu ya. Tetapi yang jelas bahwa Muhammad bukan ada di surga. Ya, tidak ada yang bisa menjelaskan hal ini. Teman-teman, kemarin Bro Edis TV juga menanyakan kepada ustadz-ustadz dan banyak umat Islam yang naik ke komalnya. Yesus Kristus ada di sorga, Muhammad ada di mana? Itu tidak ada yang bisa memberikan dalil, mereka tidak bisa menjawab bahwa Muhammad ada di sorga. Jadi teman-teman sekalian, jelas di sini bahwa Yesus Kristus dan Muhammad itu tidak bisa dibandingkan. Karena tidak sebanding teman-teman sekalian. Yesus Kristus dia adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi kita. Sekalipun mereka menghinanya, sekalipun mereka melecehkannya, sekalipun mereka menginjak-injak namanya, menginjak-injak ya tentang perbuatannya yang ajaib, mereka tidak menerima itu. Itu tidak ada masalah. Tetapi bagi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kita tahu bahwa dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah yang datang ke dunia mengambil rupa seorang manusia untuk menyelamatkan kita dari hukuman dosa, untuk melepaskan kita daripada jerat ya maut. Karena memang upah dosa ialah maut. Tapi kasih karunia Allah adalah kehidupan yang kekal yang dijanjikan kepada setiap kita. Janji Allah kepada kita bahwa dia memberikan surga. Dia katakan bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Itu artinya
Bapa itu ada di sorga. Dan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga harus melalui anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Kalau di luar Yesus pasti Anda binasa. Tidak ada jalan menuju surga. Ada yang berkatakan Yesus kan hanya salah satu jalan. Di situ tidak dikatakan salah satu jalan. Yesus Kristus mengklaim dirinya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Begitu. Itu tidak tawar-menawar. Itu secara eksplisit. Bukan salah satu. Tetapi benar-benar jalan menuju surga itu. Karena dia adalah Allah itu sendiri. Sekalipun tidak diterima, kok Allah bisa menjadi manusia? Itu tidak masuk akal, itu mustahil. Yang mustahil itu kalau manusia menjadi Allah. Tetapi kalau Allah menjadi manusia, itu tidak mustahil. Ya, itu Tuhan bisa lakukan, dia maha kuasa. Nah, apakah kemudian bisa mengampuni dosa tanpa harus ada membayarnya dengan cara mengorbankan hewan dan lain sebagainya? Tidak bisa. Itu sebabnya nabi-nabi terdahulu, ya, orang-orang terlebih terdahulu, yaitu orang-orang Israel, ya, sebelum Bait Allah dihancurkan, itu selalu mereka mempersembahkan kurban untuk penghapusan dosa mereka. Maka teman-teman sekalian, tidak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Harus ada darah kurban yang dipersembahkan kepada Allah. Nah, darah Yesus Kristus adalah kurban yang sempurna. Dia adalah anak domba Allah yang disembelih, yang disalib. Supaya apa? Supaya kita dibenarkan oleh darahnya. Makanya dikatakan kamu sudah dibeli dengan harga yang mahal. Bukan dengan emas dan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Oleh karenanya teman-teman sekalian, percayalah terus-menerus kepada Tuhan Yesus Kristus. Jangan jual iman Anda. Jangan ikut orang yang belum tentu masuk surga. Tapi ikutlah orang, ya, manusia yang pernah ada di dunia ini, yaitu Yesus Kristus yang tahu jalan ke surga. Demikian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam.